Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? But I hope you have a fantastic day so far. Sebelum kita mulai pembelajaran, absen dulu ya. Syifa Urrahmi, Khairul Rajuli, Maulida Yazati, dan Rama Farel, Andri Fahuzan, Nabila Sabrina, Zia Fadila, Khair Ahmad, Putri Amelia, Reza Aulia. Sebelum kita mulai lagi, apakah kalian suka membaca? Tergantung ya. Suka. Apa itu dongeng atau apa, fable atau apalah, suka lah kalian kan? Nah, seperti judul, kita akan masuk ke dalam naratif teks yang bisa ditranslatekan menjadi teks narasi. Nah, apa itu naratif teks? Naratif teks adalah teks yang menceritakan ulang pengalaman kita sendiri. Berarti bukan cerita itu sendiri ya, itu beda. Pengalaman kita tentang peristiwa yang kita alami atau peristiwa kita sedang membaca buku. Jadi kita menceritakan ulang. Terus fungsi sosial. Fungsi sosial teks naratif adalah seperti teks-teks pada umumnya, yaitu untuk menghibur pembaca. Terus ada apa? Bertujuan untuk menceritakan suatu kejadian seperti yang saya bilang tadi. Membangkitkan emosi. Bagaimana maksud jadi membangkitkan emosi? Apakah kita marah? Mungkin terjadi ya. Terus membangkitkan emosi maksudnya kita menjadi lebih tertarik, menjadi sedih, menjadi senang, atau bisa jadi kita marah pada cerita tersebut. Terus mengajarkan nilai-nilai. Nilai-nilai di sini bukan nilai-nilai hasil ujian ya. Nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai moral atau nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada struktur. Pertama ada orientasi atau orientation, yaitu permulaan atau pengenalan terhadap karakter-karakter, terhadap plot atau alur, dan terhadap latar belakang. Terus ada komplikasi, yang dimana itu ada termasuk untuk masalah yang timbul dan klimaks masalah yang ada dalam cerita teks naratif. Terus ada resolution atau resolusi. Ini bukan resolusi video maksudnya, yang dimana yang artinya resolusi di sini yaitu penyelesaian terhadap masalah yang berada di complication tersebut. Terus ada elemen-elemen dalam naratif teks. Ada tema, ada tokoh, latar, alur, dan sudut pandang. Yang pertama ada tema atau theme. Tema di sini itu bukan judul dari sebuah teks naratif. Tema di sini adalah ide pokok atau gagasan dari sebuah teks naratif. Yang seperti contoh, tema persahabatan dalam cerita Kancil dan Buaya. Terus tokoh di sini yang menjelaskan karakter-karakter yang terlibat dalam teks naratif tersebut. Dan ada beberapa jenis tokoh, yaitu protagonis, tokoh utama atau main karakter. Antagonis yang bisa dibilang itu sebagai tokoh penjahat atau lawan dari protagonis. Dan ada beberapa side karakter, karakter sampingan. Terus ada latar, background. Latar di sini ada benar, bukan latar belakang doang, yaitu ada latar tempat, waktu ya, yang dimana itu kapan, bisa jadi malam, bisa jadi masa lalu, masa depan, atau sekarang. Terus ada sepertinya di latar tempat, itu di tempat dimana peristiwa tersebut terjadi, bisa di hutan, di rumah, di kali juga bisa. Terus ada alur di sini yang membawa suatu teks naratif menjadi lebih tertarik untuk seorang membaca. Dia alur biasanya ada pengenalan, klimaks, masalah atau konflik, klimaks, baru penyelesaian. Tetapi ada beberapa teks naratif yang bisa dibilang pengecualian. Kadang bisa jadi masalah duluan, terus baru pengenalan. Kadang bisa jadi kita di penyelesaian luar, itu pengenalan baru bagaimana mereka klimaks dalam cerita tersebut. Terus ada sudut pandang. Sudut pandang ini
bagaimana si autor, si penulis menulis cerita tersebut. Apakah orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Itu ada prepositional phrase atau frasa preposisi yang bisa dibilang adalah kelompok kata yang mendeskripsikan objek di mana letak objek tersebut. Prepositional phrase ada dua. Prepositional phrase of place yaitu tempat, dan prepositional of time yaitu waktu. Nah, di sini ada contoh naratif teks. Nah, sebentar dulu. Saya ada contoh teks naratif dan saya ingin kalian semua membuat tugas ini. Saya akan kasih waktu minimal 3 menit untuk membuat tugas tersebut. Siap semuanya? Coba dibaca jawabannya. What is the setting of the story? One funny experiment. How is to follow this structure beginning from conflict resolution? Jawabannya orientation, application, resolution. What is the meaning of the story? Mostly improve. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, mungkin karena waktu sudah agak mepet, jadi saya akhiri di sini. Terima kasih atas waktunya, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.